Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam apa yang sudah saya sampaikan di video kemarin, di mana kita membahas materi tentang definisi kritik matan atau naqdul hadis secara bahasa dan juga secara istilah. Jadi ada dua poin sebenarnya, yaitu kata naqd dan kata al-matnu atau matan ya. An-naqdu seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, awalnya adalah digunakan untuk menggunakan dalam istilah membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang jelek. Semisal naqdu ad-darahim wad-dananir, artinya membedakan antara mana uang dinar dan uang dirham yang baik dan mana uang dinar dan dirham yang palsu atau jelek. Jadi an-naqdu bimakna tamyizus syai'i al-qabih wal hasan, membedakan sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang buruk. Itu makna lughatan. Adapun makna an-naqdu istilahan adalah huwa ma'rifatu haqiqatir riwayah, adalah mengetahui hakikat periwayatan, wa tamyizul ahadits as-sahihah min saqimiha, dan membedakan hadis yang sahih dari yang saqim, dari yang lemah, dari yang dhaif, wa bayanu ilaliha, dan menjelaskan ilat-ilatnya, dan juga wa bayanu ilaluha bi alfadhin makhsusatin dzatu dalail ma'lumatin inda ahli hadzal fan, dan menjelaskan ilat-ilatnya dengan lafaz-lafaz yang khusus, kemudian dzatu dalail ma'lumah, yang hal tersebut mempunyai dilalah-dilalah yang maklumah inda ahli hadzal fan. Jadi secara bahasa sudah kita ketahui, namun secara istilah adalah ma'rifatu haqiqatur riwayah. Jadi ilmu hadis atau naqdu secara istilah adalah mengetahui hakikat periwayatan dan juga membedakan hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif atau dari yang saqim, bahasanya di sini, dari yang lemah, dari yang jelek. Kemudian menjelaskan ilat-ilatnya dengan lafadz makhsusah, dan hal tersebut semuanya mempunyai dilalah-dilalah yang maklumah menurut para ahli hadis. Kemudian ilmu hadis yang disebutkan dalam kitab tersebut kemudian terbagi menjadi dua, ada ilmu hadis diroyah dan juga ilmu hadis riwayah. Kalau ilmu hadis diroyah itu lebih seperti ilmu usul fiqh kalau kita belajar fikih. Misalkan dalam ilmu hadis diroyah itu definisinya adalah ilmun biqawaid allati yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni, adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan sanad dan matan. Itu adalah definisi daripada ilmu hadis diroyah. Jadi dia lebih membahas sesuatu yang masih bersifat umum, kaidah-kaidah umum dalam ilmu hadis. Nah, kemudian apabila kita membahas satu hadis, kita mencari satu hadis dan menerapkan kaidah-kaidah tadi, untuk mengetahui hadis itu makbul, diterima atau mardud atau ditolak, maka hal tersebut
nantinya dinamakan ilmu hadis riwayah. Jadi pemaktekan dari ilmu hadis diroyah itu adalah ilmu hadis riwayah. Jadi inputnya adalah ilmu hadis diroyah, outputnya adalah ilmu hadis riwayah. Kalau definisinya ilmu hadis riwayah adalah ilmun yastamilu ala aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa taqriratihi wa sifatihi wa riwayatiha wa dhabtiha wa tahriri alfadhiha. Adalah ilmu yang mencakup atas perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatannya, dan juga takrir, ketetapan Nabi Muhammad, dan juga sifat-sifatnya, dan meriwayatkannya dan menuliskannya, dan juga menjelaskan lafaz-lafaznya. Itu adalah makna dari ilmu hadis riwayah. Jadi al-farqu baina al-hadis dirayah wa riwayah, perbedaan dari ilmu hadis riwayah dan dirayah. Kalau ilmu hadis dirayah berbicara tentang kaidah-kaidah yang umum, misalkan hadis sahih itu apa, harus syarat-syaratnya apa saja. Penerapannya nanti dalam ilmu hadis riwayah. Itu yang dijelaskan oleh Dr. Nuruddin Iter dalam kitab beliau ya, Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis. Jadi pemaktekan dari ilmu hadis dirayah itu adalah ilmu hadis riwayah. Kalau ilmu hadis diroyah seperti usul fiqh dan fikihnya berarti ilmu hadis riwayah. Sesuatu kaidah yang diterapkan kepada hadis tertentu itu adalah ilmu hadis riwayah. Nah, kritik matan ini adalah pempraktekan dari ilmu hadis diroyah, atau ilmu hadis diroyah ini bahasa lainnya adalah ilmu usulul hadis, atau ilmu yang disebut dengan mustalah hadis. Jadi pempraktekan ilmu hadis diroyah secara praktek ini diterapkan dalam ilmu kritik, diterapkan dalam naqdul hadis matnan wa isnadan, baik secara matan ataupun secara isnadnya. Kemudian bagaimana ilmu ini? Bagaimana cara memperoleh ilmu ini? Tentunya ilmu hadis atau seorang pengkritik hadis ini harus melalui bahasa yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi adalah untuk menjadikan dia seorang yang ahli dalam naqidul hadis, orang yang bisa meneliti sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kesahihan atau kedhaifannya. Dia harus melalui proses yang disebut dalam kitab ini tulul mumarasah, atau lamanya dia mempraktekkan, lamanya dia menjadi pemerhati hadis-hadis Rasulullah, dan juga al-i'tina bihi, memperhatikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tulul mumarasah wal i'tina bihi, itu kuncinya. Jadi sebagaimana seorang ahli emas atau yang disebut dengan Sayrufi, jamaknya Sayyarif, seorang Sayrufi ya. Seorang Sayrufi atau ahli dalam memilah emas yang bagus dan jelek ini, dia tidak bisa menilai sebuah emas itu asli atau bagus, kadar berapa, bukan dari dia memegangnya, kemudian dilihat dari bentuknya, dilihat dari ukirannya, bukan dilihat dari besar atau kecilnya, tetapi dia bisa mengetahui emas itu asli atau tidak setelah mu'ayanah, sebuah proses yang disebutkan meneliti. Ini yang tahu hanya ahli emas, misalkan dengan cairan tertentu untuk memeriksa keaslian daripada emas itu dan juga kadar daripada karatnya, itu harus melalui proses mu'ayanah. Dalam kitab itu disebutkan mu'ayanah. Wa innama ya'rifuhu an-naqidu indal mu'ayanah, mengetahui dengan mu'ayanah, menelitinya,
bukan dilihat bentuknya, disentuh, atau ukirannya yang bagus, besar kecilnya, tidak. Begitupun juga seorang ahli hadis, dia mengetahui sebuah hadis itu palsu atau tidak setelah dia melakukan banyak sekali penelitian kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga setelah dia mencurahkan seluruh perhatiannya kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Tanpa ini dia tidak bisa menjadi seorang ahli dalam bidang kritik hadis matnan wa isnadan. Kemudian salah satu contoh misalkan ya, siapa orang yang masih bergelar al-hafidh pada zaman ini yang kemudian dia bisa mengetahui sebuah hadis itu dhaif atau tidak ya. Salah satu hafidh yang sudah mencurahkan ya, keilmuan, mencurahkan perhatian terhadap hadis ini kalau zaman sekarang adalah salah satu keluarga yang berasal dari Maroko yang mempunyai nama akhir atau nama keluarga Gumari atau Gimari, Al-Gumariyun, disebut Al-Gumariyun. Itu katanya mereka adalah salah satu keluarga yang masih salah satu dari mereka itu bergelar Al-Hafidh, mempunyai gelar yang sangat tendensius ya, mempunyai hafalan hadis sekian banyak, baik sanad dan juga sanadnya. Itu keluarga Gumari. Mungkin keluarga Gumari seperti ini, mungkin mereka ya bisa menerapkan ilmu ini, bisa menjadikan dengan hanya meneliti, melihat sebuah hadis itu terlihat mana hadis tersebut, apakah hadis tersebut sahih ataupun hadis tersebut dhaif ya. Karena dari banyaknya hafalan hadis mereka. Kemudian yang kedua adalah definisi matan secara lugatan dan istilah. Matan itu kalau secara lugatan adalah ma'khud minasyai' al-matin, diambil dari sesuatu yang matin. Matin itu yang kuat, al-qawi, asyadid. Ada juga yang mengatakan dia diambil dari ma soluba minal ardi wartafa'ah, dari sesuatu yang soluba, yang keras kemudian terangkat dari bumi, itu disebut al-matnu. Adapun secara istilahan adalah alfadhul hadis allati tataqawwamu biha al-ma'ani, adalah lafaz hadis yang di dalamnya terdapat makna-makna. Jadi itu adalah makna matan lugatan maupun istilahan. Ada sanad, ada matan. Matannya itu lafaz hadis yang kemudian menceritakan apa sebenarnya yang semua berhubungan dengan Rasulullah. Adapun sebelum matan biasanya didahului dengan isnad atau sanad ya. Mata rantai para perawi hadis, atau disebut lain ya, yang lainnya definisi matan itu huwa ma yantahi ilaihil isnad, adalah sesuatu yang sanad berakhir di situ. Ya matan. Karena kalau kita baca kitab hadis Sahih Bukhari misalkan, kita tidak akan hanya disuguhkan matannya, tetapi juga isnad atau mata rantai perawi sampai mukharij hadis tersebut. Sekira demikian untuk penjelasan singkat resume ya dari kemarin sebagai penguatan dari video yang sudah saya buat kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan teman-teman kalau ada yang bertanyakan bisa kita lanjutkan di diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.